Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Sutisna di kelas menulis. Kita lanjut lagi ya teman-teman. Kemarin kita sudah membahas cara setting buku yang untuk disetorkan ke penerbit buku. Nah, sekarang kita lanjutkan cara setting dan membuat buku. Ini kita cetak sendiri ya teman-teman. Kita print sendiri atau kita cetak sendiri atau kita cetak ke penerbit buku dan kita yang menyetingnya ya, sesuai keinginan kita, yang nantinya kita akan jual sendiri, kita distribusikan sendiri, dan keuntungan untuk diri kita sendiri. Nah, cara cetaknya, ukuran kertas itu A5 ya teman-teman. Kemarin kan kalau disetorkan ke penerbit buku, ukuran kertasnya A4. Nah, kalau cetak sendiri ukuran kertasnya A5 ya teman-teman. Saya kasih contoh buku saya yang ini ya, yang belum jadi sebenarnya ini, tapi ini sudah disetting. Kita lihat di sini di file pack setup. Nah, ini ada paper. Nah, ini A5, ukuran kertasnya A5. Kemarin kalau kita setorkan ke penerbit buku ukurannya A4. Nah, kalau kita cetak sendiri ukurannya A5. Nah, kalau kertas yang umum itu A4 ya, ukuran kertasnya A4, atau kuarto atau folio yang beredar di pasaran ya teman-teman. Dan ukuran spasinya sama, 1,5 spasi. Kemarin kita sudah belajar 1,5 spasi itu kontrol plus 5. Kalau 1 spasi kontrol plus 1. Kemarin kita sudah belajar ya. Ini ukuran spasi. Ukuran spasi itu jarak antara dari sini ke bawah, nah ke sini itu 1,5 spasi. Kontrol 5. Kalau 1 spasi kontrol 1. Nah, ini terlalu rapat kalau 1 spasi itu. Kalau 1,5 spasi agak renggang dan pas ya, untuk dibaca tidak sakit matanya. Kalau 1,5 spasi memang ukuran standarnya. Terus fontnya itu 12. Fontnya itu 12. Jenis hurufnya saya pakai book antik ya, book antik atau bebas, terserah teman-teman ya. Kalau saya di sini setting besar hurufnya 12. Nah, ini di sini 12. Jenis hurufnya ini book antik. Kalau disetorkan ke penerbit itu Times New Roman. Kalau untuk cetak sendiri saya pakai book antik karena tidak terlalu kecil ya. Kalau Times New Roman untuk cetak sendiri itu terlalu kecil. Nah, ini atau terlalu familiar. Nah, kalau Times New Roman itu agak ada seninya ya. Nah, di sini teman-teman bisa memilih huruf sendiri. Di sini ada bermacam-macam ya jenis hurufnya. Nah, terserah ya. Jangan sampai kita menggunakan font yang mata kita jadi sakit ya kalau membacanya terlalu lama. Kalau saya yang paling cocok itu book antik. Nah, ini yang biasa saya tulis dan saya cetak sendiri itu book antik. Book antiqua. Filenya nanti teman-teman bisa PDF atau doc atau docx filenya. Nanti teman-teman tinggal kasihkan saja file ini ke percetakan ya, ke percetakan. Biasa di percetakan ada minimal cetaknya teman-teman.
Biasa di percetakan ada minimal cetaknya, biasanya dia 100 piece ya minimal ya. Tapi kita bisa lobby, bilang aja ini untuk sampel dulu, kita cetak 10 buku dulu, bisa ya. Nah kendalanya kalau kita cetak sendiri itu di modal ya, kita harus modalin cetak sendiri. Tapi memang untungnya bisa berlipat-lipat ya, 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari harga yang sudah jadi ya. Kita bisa melobi ke percetakan, saya mau cetak sampelnya dulu karena belum tentu laku buku yang saya jual gitu ya. Saya cetak 10 dulu. Yang pasti semakin sedikit kita cetak maka semakin mahal ya teman-teman harganya. Semakin banyak kita cetak, 100 buku ke atas, maka semakin murah. Untuk 100 buku halamannya ada 300 halaman, itu modalnya untuk cetak 50 sampai 70 ribu ya untuk satu buku. Mahal. Dijual 100 ribu ya. Tapi kalau saya sudah langganan, untuk cetaknya yang 300 halaman itu 45 ribu bisa ya. Dan bisa cetak 10 buku bisa. Harganya 45 ribu. Ya tergantung lobby-lobbyan teman-teman ya. Teman-teman bisa mencetak 50 buku harga 50 ribu, nego ya. Tapi kalau teman-teman tidak yakin bukunya bisa laku, karena jual buku itu gampang-gampang susah ya. Apalagi yang kita belum dikenal orang, jual buku agak susah karena kita belum dikenal. Makanya saya anjurkan kepada teman-teman penulis, sebelum Anda menjual buku, Anda sering-sering posting tulisan-tulisan Anda semua ya. Rajin-rajin menulis, rajin-rajin posting tulisan, nanti orang akan tahu ya bahwa kita memang penulis, bahwa kita memang tulisannya bagus. Saya awal-awal sebelum menulis buku, saya rajin posting tulisan-tulisan saya bagikan gratis semuanya. Sampai orang suka sama tulisan saya, lalu saya bikin buku dan saya cetak, saya jual langsung, dibeli banyak orang ya, karena orang sudah tahu siapa diri kita. Nah teman-teman bisa mencetak buku, misalkan kalau teman-teman khawatir bukunya tidak laku, bisa 10 buku dulu ya, 10 buku dulu, dan dikasih sampel tulisannya ya. Misalkan berapa judul kita kasih, besokannya berapa judul lagi kita kasih, biar orang-orang baca ya. Di sini juga untuk menjual buku kita perlu marketing ya. Nanti kita belajar tentang marketing. Nah, sekarang kita belajar tentang cara setting dulu ya. Halaman minimal untuk menulis buku ialah 200 halaman ya. Minimal 200 halaman, karena kalau di bawah 200 halaman itu jadinya tipis bukunya. Standarnya 200, tapi untuk yang normal 300 halaman ya, 300 halaman. 200 halaman sebenarnya belum normal, yang normal itu 300 halaman. Tapi kalau teman-teman tulisannya bagus, 200 halaman juga sudah cukup ya untuk minimal cetak buku dan dijual. Terus bikin cover, teman-teman bikin cover sendiri ya, atau teman-teman bisa ke tukang editing ya, tukang edit foto atau tukang bikin spanduk, bisa bikinin cover di sana ya, di tukang setting. Biasa di tukang fotokopi itu ada tuh, bisa bikin cover. Nah bisa bikin di situ, atau di percetakan juga dia sudah menyediakan tukang editnya atau tukang bikin covernya juga bisa, nanti minta bikinin bisa. Tapi yang paling enak bikin cover itu sendiri ya, karena sesuai keinginan kita. Nanti kita akan belajar. Terus judul buku, judulnya kita bikin sendiri ya.
terserah kita judulnya apa. Editor ngedit, kita ngedit sendiri ya. Jadi sebelum teman-teman cetak, teman-teman baca lagi dari awal sampai akhir buku ya, siapa tahu ada yang salah-salah ketik ya, dan diedit ya, atau bahasanya ada yang kurang dimengerti orang lain, misalkan seperti hal-hal. Saya selalu menekankan jangan pakai kata singkatan ya, untuk menulis buku jangan disingkat-singkat, karena tidak semua orang mengerti dengan singkatan. Misalkan hal-hal itu ditulis hal 2. Nah, hal 2 itu orang membacanya hal 2. Tidak semua orang mengerti tentang singkatan. Padahal seharusnya hal-hal, tapi kita singkat hal 2. Itu jangan ya. Karena kita akan mendistribusikan buku ini ke seluruh Indonesia ya, karena tingkatan pengetahuan orang-orang berbeda-beda ya. Ada yang misalkan ada yang sekolahnya SD, SMP, SMA atau kuliah, nah berbeda-beda ya. Bahkan buku saya pun dibaca sama anak SD ada ya. Buku saya juga dibaca sama orang yang berusia 74 tahun ada ya. Jadi tidak semua orang mengerti apa yang kita maksud. Jadi secara normal jangan pakai singkatan ya. Pendistribusian buku jual sendiri ya. Bisa di online, bisa di Facebook, bisa di Instagram, bisa di YouTube, bisa di marketplace, macam-macam ya. Terus modal cetak, nah ini modal cetak kita sendiri. Nah itu kerugiannya ya, modal cetak kita sendiri. Ada untung pasti ada rugi ya. Kadang kita jual buku untung, kadang juga rugi, kadang laris, kadang tidak laris, itu biasa ya, biasa. Dan modal sendiri, keuntungan untuk diri kita sendiri. Terus apa lagi ya? Nah ukurannya, ukuran. Nah ini dulu ya. Ini kertasnya A5 ya. Di sini kertasnya A5 untuk cetaknya. Nah, ini diatur. Di sini diatur ya marginnya ya, teman-teman. Ini atasnya 0,5. 0,5. Sebelah kirinya 0,63. Ini settingannya. Ininya guternya 0, bawahnya 0,63, kanannya 0,63. Nah ini untuk setting antara ini, dari sini ke sini 0,63 ya. Dari sini yang atas itu 0,5, selebihnya 0,63. Yang kiri ini jarak antara kiri 0,65, ini 0,5. Bener gak? 0,5 bener. Bawahnya ini dibiarin aja. Yang ini kanannya 0,65. Buttonnya 0,65 ternyata ya. Ini bawahnya 0,65, yang atas doang 0,5. Yang ini saja yang atas 0,5. Ini sebelah kiri 0,65, sebelah kanan 0,65, bawahnya 0,65. Nah ini kita kasih halaman ya. Halaman itu dari awal. Ini halaman 1. Nah ini halaman 2. Halaman itu bisa kita lihat di sini ya, di insert page number. Nah, ini halaman, insert page number. Di sini ada halamannya, ada di atas, di sini ada di bawah. Yang paling enak dan biasanya di bawah. Di sini ada kiri, ada kanan. Teman-teman coba sendiri ya. Biasanya di tengah center ini ya. Nah ini untuk halaman, kemudian di OK. Sekali lagi untuk halaman di insert page number. Ini yang nomor 2 ini page number, diklik.
Nah, ini untuk bikin halaman, bisa di atas bisa di bawah. Ini di bawah, ini di atas ya, atas. Yang bawah mau di kanan di kiri terserah, tapi biasanya di di tengah-tengah, biar cetaknya lebih gampang, tidak usah diedit-edit lagi. Demikian teman-teman, segini dulu, nanti kita bahas urutannya apa saja. Cover sekarang aja ya, kita lihat urutannya apa aja. Ini cover, pertama cover, kedua daftar isi, kita lihat di sini ya. Pertama cover dulu ya, yang pertama cover dulu, kedua daftar isi, ketiga boleh testimoni, keempat kata pengantar, nah kelima baru isinya. Ini isinya semua ya. Pertama cover ya, kedua daftar isi, ketiga boleh testimoni, tambahan saja testimoni, terus kata pengantar dari penulis atau dari penerbit buku boleh. Terus isinya ya, nanti kita akan belajar cover, belajar daftar isi, belajar testimoni, atau belajar kata pengantar. Kalau isi kita sudah belajar ya kemarin, cara penulisannya itu sudah belajar. Kemudian yang terakhir dikasih penutup. Nah, kemudian yang terakhir dikasih penutup setelah daftar isi, penutup. Atau biodata boleh dikasih penutup, kemudian biodata si penulis boleh. Nah, ini tentang penulis, teman-teman boleh mencantumkan siapa diri Anda, biodatanya, tampilin foto juga boleh. Cover juga boleh menggunakan foto sendiri, boleh juga hanya tulisan, bebas ya. Oke, sampai sini dulu. Insya Allah besok kita lanjutkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.